Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Ladina Srimunasari dengan NIM 210 30 15 11 5. Nah, teman-teman, kali ini saya akan membahas terkait teori bahasa otomata. Namun saya nanti akan menjalankan suatu mesin FSA yang akan dikonversikan ke grammar yang akan menggunakan aplikasi Jflog. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu apa sih teori bahasa otomata. Jadi, konsep bahasa tersebut yaitu adalah himpunan string-string dari simbol-simbol untuk suatu alfabet atau rangkaian simbol-simbol yang mempunyai makna. Nah, sedangkan otomata yaitu sistem yang terdiri dari sejumlah berhingga state yang menyatakan informasi mengenai input atau memori mesin. Nah, kemudian otomata ini memiliki fungsi-fungsi dari komputer digital, yaitu menerima input, menghasilkan output, kemudian bisa memiliki penyimpanan sementara, serta mampu membuat keputusan dalam mentransformasikan input ke output. Mesin otomata digunakan juga untuk menghasilkan bahasa yang aturannya ditentukan oleh bahasa itu. Nah, setelah kita tahu terkait teori bahasa otomata, maka selanjutnya kita akan mengetahui terkait tata bahasa. Jadi, tata bahasa ini apa sih? Tata bahasa adalah penulisan suatu kalimat dalam sebuah bahasa yang akan mengikuti suatu aturan tertentu yang berlaku pada bahasa tersebut. Nah, aturan tersebut disebut sebagai tata bahasa atau grammar, yang mana aturan produksinya menspesifikasikan bagaimana suatu tata bahasa memiliki atau melakukan transformasi suatu string bentuk lainnya dengan melalui aturan produksi yang telah didefinisikan suatu bahasa yang berhubungan dengan tata bahasa tersebut. Kemudian, menurut Chomsky, tingkatan bahasa dapat digolongkan menjadi 4 ya teman-teman. Apa aja sih teman-teman? Nah, namanya itu disebut sebagai hierarki Chomsky yang terdiri dari 4 tata bahasa. Yang pertama yaitu bahasa reguler atau bahasa tipe 3 yang memiliki mesin automata. Yang pertama FSA atau Final State Automata, DFA atau Deterministic Finite Automata, kemudian ada NFA atau Non-Determinate Finite Automata. Nah, NFA ini dibagi lagi menjadi 2 teman-teman. Yang pertama NFA tanpa empty move dan juga NFA dengan empty move. Nah, pada bahasa reguler tipe 3 ini memiliki aturan produksi teman-teman, yaitu alfa adalah sebuah simbol variabel dan kemudian beta maksimal memiliki sebuah variabel yang bila ada maka terletak di posisi paling kanan. Nah, kemudian ada bahasa bebas konteks. Jadi bahasa bebas konteks ini merupakan bahasa tipe 2. Nama mesinnya itu yaitu push down automata. Nah, aturan produksinya juga dia ada teman-teman.
yaitu alfa harus terdiri dari satu Vn, yang kita sudah tetapkan bahwa Vn merupakan atau terdiri dari huruf besar saja. Kemudian ada bahasa konteks sensitif atau bahasa tipe 1. Nah, mesin automatanya adalah linear bounded automata. Nah, pada bahasa konteks sensitif tipe 1 juga memiliki aturan produksi, yaitu bahwa alfa kurang dari sama dengan beta. Selanjutnya, bahasa natural language atau bahasa tipe 0. Nah, pada mesin otomatanya yaitu mesin Turing. Apa sih aturan yang ada pada bahasa natural language? Jadi, aturan produksinya yaitu ruas kiri memproduksi ruas kanan, yang mana tidak boleh berupa terminal untuk alfa, atau dalam posisi di sebelah kiri itu tidak boleh terminal, dan harus terdiri dari Vn ataupun Vn dan Vt. Setelah kita tahu beberapa 4 aturan produksi yang ada pada hierarki Chomsky ini atau level language ini, maka selanjutnya yang akan kita bahas yaitu terkait tata bahasa grammar. Jadi, tata bahasa grammar ini yaitu kumpulan dari himpunan variabel, simbol terminal, simbol awal, yang dibatasi oleh aturan-aturan produksi. Nah, pada grammar ini dapat didefinisikan memiliki 4 pasangan tunggal ya teman-teman, yaitu terdiri dari Vn, Vt, S serta P yang dapat dituliskan sebagai G buka kurung, Vn, Vt, S, P. Nah, jadi teman-teman dalam penulisan tata bahasa grammar ini harus berurutan ya, sesuai dengan tupelnya yang sudah tadi kita sebutkan. Jadi apa aja sih atau artinya tuh apa aja? Jadi yang pertama ada Vn yang merupakan himpunan simbol non-terminal atau huruf besar. Yang kedua itu Vt atau himpunan simbol terminal atau huruf kecil, angka, simbol, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga itu S besar ya teman-teman, atau simbol awal atau state, atau biasa kita sebut sebagai star. Kemudian P itu merupakan himpunan produksi atau produksi. Nah, di sini saya akan menampilkan contoh dari suatu tata bahasa grammar. Yang diketahui bahwa terdapat sebuah language grammar nanti yang akan kita ubah ke dalam grammarnya tersebut. Maaf teman-teman, jadi N tersebut ini merupakan pangkat ya. Jadi diketahui language grammar sama dengan A pangkat N, B, A pangkat N, yang mana N lebih dari sama dengan 1. Yang ditanyakan adalah grammar dengan tipe 2, bahwa yang kita ketahui tipe 2 yaitu konteks sensitif grammar. Apa aja langkahnya yang harus kita lakukan? Yang pertama, memberikan contoh untai yang diterima oleh language grammar. Misalkan dengan memberi contoh N sama dengan 1 atau banyaknya jumlah N sama dengan 1, maka untai yang kita dapat adalah A, B, A. Kemudian jika kita misalkan N sama dengan 2, maka untai yang kita dapat adalah A, B, A. Kemudian jika kita misalkan N yang kita gunakan adalah 3, maka untai yang kita dapat adalah A, B, A. Nah, selanjutnya yaitu kita harus mengetahui syarat dari aturan tipe 2. Nah, yang pertama yaitu alfa memproduksi beta, kemudian alfa kurang dari sama dengan beta, dan juga alfa hanya terdiri satu Vn atau huruf besar saja. Dan yang ketiga adalah kita menentukan tupelnya.
Pertama, kita tentukan dulu grammar itu terdiri dari VN, VT, S, dan juga P. Nah, yang bisa kita lihat di sini adalah baru terlihat VT saja, yaitu terdiri dari A dan B. Kemudian startnya itu dapat kita tentukan sendiri, tapi di sini saya menentukan bahwa startnya adalah T. Sehingga setelah kita ketahui tuple tersebut, lalu kita akan membuat produksinya. Nah, startnya ini T, maka T di sini saya buat memproduksi A, B besar, A kecil. Kemudian yang kedua, B besar memproduksi B kecil, dan juga B besar memproduksi A, B besar, A kecil. Nah, setelah kita dapat produksinya, kita masukkan ke dalam permisalan tadi yang sudah kita tentukan di langkah awal, yaitu N sama dengan 1, maka menghasilkan ABA. Kemudian maka karena kita sudah tentukan startnya itu di T, maka berawalan dari T, yaitu T memproduksi ABA. Setelah kita lihat A, B besar, A kecil, ini ya teman-teman, A, B besar, A kecil, kemudian B besar yang saya ubah menjadi B kecil dan juga A. Maka produksi tersebut berhasil atau diterima. N sama dengan 2, maka yang bisa kita terima untainya yaitu AABAA. Startnya di sini yaitu T, yaitu tadi kita lihat memproduksi A, B besar, A kecil. Kemudian AA, B besarnya kita ubah ke ABA menggunakan produksi B yang ini, jadinya menjadi AABAA. Setelah itu B besar ini masih ada terdapat suatu VN atau huruf besar, maka kita ubah menjadi VT menjadi AA. B besar kita ubah menjadi B kecil dan juga AA, sehingga kita sudah mendapatkan grammarnya yaitu VN, VT, S, dan juga P. Nah, VN-nya itu terdiri dari T besar dan juga B besar, dan VT terdiri dari A kecil, B kecil. Startnya yang tadi saya udah pilih yaitu T besar. Kemudian kita lihat produksinya harus kita tulis semua ya teman-teman. Di sini T memproduksi A, B besar, A kecil, kemudian B memproduksi B kecil. Nah, untuk garis lurus ini merupakan tanda atau, jadi kita bisa menuliskannya seperti ini. Atau B memproduksi A, B besar, A kecil. Nah, buat teman-teman, semoga teman-teman bisa memahami terkait tata bahasa grammar ini. Selanjutnya saya akan membahas tentang FSA. FSA atau Final State Automata. Nah, FSA adalah model yang dapat menerima input dan mengeluarkan output, memiliki state yang berhingga banyaknya, serta dapat berpindah dari satu state ke state yang lain berdasarkan input dan juga fungsi transisinya teman-teman. Nah, FSA juga memiliki 5 tuple. Yang pertama terdiri dari Q atau himpunan state. Yang kedua yaitu sigma, yaitu himpunan simbol input atau VT.
Nah, yang ketiga yaitu lambang transisi atau menunjukkan sebagai fungsi transisi. Kemudian yang keempat yaitu star atau S besar, yaitu state awal atau initial state, yang mana S ini merupakan salah satu elemen dari Q. Selanjutnya yang kelima yaitu ada F atau step akhir, yang mana F tersebut merupakan elemen dari Q. F ini bisa dilakukan dengan final step. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait contoh. Jadi, teman-teman bisa melihat di sini terdapat sebuah mesin FSA, yaitu terdiri dari genap dan juga ganjil. Bisa kita lihat dan bisa kita tentukan tuple yang kita dapat bahwa di sini meminta mesin yang diterima ataupun yang ditolak. Setelah kita ketahui bahwa kita lihat Q ini merupakan himpunan step, yaitu genap dan juga ganjil. Kemudian startnya kita lihat di sini terdapat tanda panah di awal, maka ini merupakan suatu start, yaitu genap. Dan juga himpunannya yaitu terdiri dari 0 dan juga 1. Dan final state ditandai dengan lingkaran yang double seperti ini, teman-teman. Maka ini disebut final state, yaitu ganjil. Setelah kita ketahui tupelnya, maka yang kedua kita dapat mencari transisi. Nah, dalam mencari transisi itu ada dua ya teman-teman, bisa menggunakan fungsi transisi maupun menggunakan tabel transisi. Nah, pada penjelasan kali ini saya akan menjelaskan kedua-duanya agar rekan-rekan semua bisa paham terkait kedua fungsi transisi tersebut atau dalam mencari transisi. Tapi kalau teman-teman ingin memakai hanya pilih salah satu, itu tidak masalah ya teman-teman. Itu pilihan dan kalian juga sebenarnya harus tahu untuk cara keduanya. Yang pertama yaitu menggunakan fungsi transisi, yaitu string, yaitu membaca genap, membaca 0 yaitu genap, kemudian genap membaca 0 itu ganjil, ganjil membaca 0 itu ganjil, ganjil membaca 0 itu genap. Jadi bisa kita lihat ya teman-teman, ketika genap membaca 0 yaitu genap atau dia looping, kemudian genap membaca 0 dia itu sorry teman-teman, di sini aku ada kesalahan. Jadi ini maksudnya adalah genap membaca 1 ya. Genap membaca 1 yaitu ganjil, kemudian ganjil membaca 0. Kita lihat terjadi looping kembali. Ganjil membaca 0 adalah ganjil, kemudian ganjil membaca 1 yaitu genap. Jadi sebenarnya saya minta maaf atas kesalahan dalam penulisan. Nah, yang kedua yaitu menggunakan tabel transisi. Bisa kita lihat ini merupakan himpunan kosong, kemudian 0, 1. Kemudian genap membaca 0 yaitu genap, genap membaca ganjil yaitu membaca 1 itu ganjil, kemudian ganjil membaca ganjil yaitu ganjil membaca 1 yaitu ganjil membaca 0 itu ganjil, ganjil membaca 1 yaitu genap. Nah, setelah kita temukan dari mencari transisi dan juga tuple, kita dapat mendapatkan mesin FSA-nya. Nah, mesin FSA-nya itu Q, kemudian sigma, kemudian himpunan kosong, kemudian start, kemudian final state. Yang pertama Q tersebut yaitu genap ganjil, himpunannya 0 dan juga 1, kemudian himpunan kosong, kemudian startnya itu ada di genap dan juga final state-nya ada di ganjil.
Kita lihat di sini inputan yang diterima yaitu 1101 dan inputan yang ditolak yaitu 1100. Sebenarnya teman-teman bisa lihat ya, inputan yang diterima adalah 1101, berarti genap membaca 1. Genap membaca 1 yaitu ganjil. Kemudian ganjil membaca 1. Sisa 101, berarti ganjil 101, ganjil membaca 1 yaitu genap. Kemudian sisanya yaitu genap 01, membaca 01. Kemudian kita lihat genap membaca 0 adalah genap. Dan sisanya adalah genap membaca 1 yaitu ganjil, yang mana ganjil merupakan final step. Nah, mungkin teman-teman selanjutnya saya akan menjelaskan atau saya akan membuat langsung mesinnya tersebut di dalam aplikasi Jflog. Oke, baik teman-teman, selanjutnya kita di sini membuat mesin FSA-nya yaitu Finite Automata. Kemudian di sini kita membuat state-state yang ingin kita buat pada mesin tersebut, yang mana state yang ada di dalam sini sudah diberikan inisial. Di sini saya akan membuat mesinnya yaitu terdapat Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, dan juga Q5. Setelah kita buat state tersebut, kita inputkan nilai yang ingin kita masukkan. Di sini Q0 menuju Q2, yaitu saya akan berikan nilai L, Q2 ke Q3 yaitu A, kemudian Q3 terjadi looping yang akan membaca D. Selanjutnya di sini Q3 membaca Q1 yaitu E, dan kemudian Q1 ini terjadi looping membaca N. Lanjut Q1 menuju Q5 membaca N di sini. Kemudian terjadi looping kembali membaca A. Dan di sini saya ingin Q5 menuju Q4 yaitu membaca A, dan Q4 membaca Q5. Q4 membaca Q5 yaitu H. Lanjut Q4 membaca Q2 itu S. Lalu Q2 membaca Q4 yaitu R ya. Di sini saya mau R. Kemudian yang terakhir Q0 membaca Q4 berinputkan I. Nah, setelah kita buat state-nya, kemudian inputannya, selanjutnya adalah kita tentukan siapa yang akan menjadi start dan siapa yang akan menjadi final state-nya. Di sini saya akan tentukan yang menjadi start adalah Q0, dan kemudian final state-nya yaitu berakhir di Q4. Nah, setelah kita buat mesin FSA, kita akan coba inputkan. Nah, dari inputan tersebut kita lihat mana saja yang akan diterima dan mana saja yang akan ditolak. Di sini kita coba ke multiplayeran. Nah, di sini inputannya sudah saya masukkan. Yang pertama Ladena, nama saya, kemudian Dena, kemudian LADENNA, kemudian ini terdapat LRHA. Nah, di sini kita coba run input dari mesin tersebut, apakah mana saja yang akan diterima ataupun ditolak. Di sini kita coba run input ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat di sini, kita akan publisher terlebih dahulu biar terlihat bahwa yang diterima adalah LADENNA yaitu diterima, kemudian DENNA itu ditolak, lalu LADENNA, ini double, ini diterima, kemudian LRHA juga itu diterima. Nah, jika teman-teman ingin coba mengetahui perjalanan inputan yang akan diterima, kita coba melakukan tes ya teman-teman. Di sini kita coba tes biar teman-teman tahu bagaimana
proses inputan yang diterima tersebut. Nah, kita coba masukkan inputannya. Yang salah satunya yang diterima yaitu Ladena. Di sini kita coba masukkan Ladena. Oke, klik to open input file. Oke. Nah, teman-teman bisa dilihat ini adalah perjalanan inputan yang diterima oleh mesin FSA tersebut. Yang pertama, Q0 membaca Ladena menjadi Q2, yaitu tersisa Q2 membaca A, D, E, N, N, A. Kemudian Q2 membaca A yaitu Q3. Kemudian Q3 sisa D, E, N, N, A yaitu Q3 membaca D, yaitu kembali lagi karena terjadi looping di sini teman-teman, yaitu Q3 sendiri. Kemudian Q3 membaca E. Q3 membaca E yaitu Q1. Kemudian selanjutnya Q1 membaca N yaitu Q1 karena terjadi looping, dan tinggal Q1NA di mana Q1 membaca N yaitu Q5. Kemudian Q5 membaca A yaitu Q4, yang mana Q4 merupakan final state sehingga inputan tersebut akan diterima. Setelah selesai teman-teman, kita langsung convertkan ke grammar. Kita akan lihat di sini, kita akan lihat ya teman-teman. Nah, setelah teman-teman lihat bahwasanya di sini bisa kita lihat terdapat mesin yang sudah kita ubah menuju grammar. Nah, kita bisa melihat apa saja perjalanan yang akan dijadikan sebagai bahasa grammar tersebut. Di sini kita coba untuk show all itu melihat semuanya, atau hide ini melihat satu persatu atau step by step. Di sini saya memilih hide. Nah, kita lihat bahwa E membaca inputan A yaitu E sendiri atau Q terjadi looping. Kemudian kita lihat lagi D membaca dirinya sendiri atau inputan kosong. Kemudian di sini C ya, C membaca D itu kembali ke C karena terjadi looping teman-teman. Selanjutnya E membaca A yaitu menuju D. Lalu A membaca N yaitu menuju E. Lalu C membaca E menuju A. D membaca H yaitu E. Kemudian A membaca N yaitu menuju A, yang mana terjadi looping kembali. Lalu B membaca A yaitu menuju C. Selanjutnya S membaca S membaca L yaitu menuju B. D membaca S yaitu menuju B. Dan B membaca R yaitu menuju D. Lalu yang terakhir yaitu S membaca I yaitu menuju D teman-teman. Nah, ini merupakan language grammar yang mungkin kita bisa buat mesinnya. Kita lihat. Pertama kemudian kita di sini kita bisa lihat, kita ekspor. Teman-teman, setelah kita ekspor di sini kan sudah terbentuk language grammar-nya. Nah, di sampingnya yaitu mesinnya. Kemudian kita done, kita finish, kita klik OK. Selanjutnya kita ekspor.
Nah, baik teman-teman, setelah kita lihat ini mesinnya sudah terbentuk. Nah, coba kita inputkan dengan inputan yang sama. Sebelumnya kita lihat apakah yang diterima atau yang ditolak sama atau berbeda. Kita coba run input. Nah, kita lihat teman-teman bahwa ketika kita inputkan, maka hasil yang akan diterima maupun ditolak itu sama saja. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.